Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 647D26. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Peran dan Pentingnya Kerjasama Internasional dalam Hubungan Antar Negara dalam Era Globalisasi. Berikut adalah anggotanya. Yang pertama, Saya Maya Maharani dengan NIM 642281131. Saya Sabrina Septiarini, NIM 64222 177. Saya Jenardelia Putri dengan NIM 64222 049. Saya Vika Mahesa Ayu dengan NIM 64222 786. saya Nida Rodatul Jana dengan NIM 64222 696. Latar belakang. Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, tidak ada satupun negara yang dapat berdiri sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan global. Masalah seperti perubahan iklim, krisis kesehatan, ketimpangan ekonomi, dan keamanan lintas batas menuntut adanya kolaborasi antar negara. Oleh karena itu, kerjasama internasional menjadi instrumen penting dalam membangun stabilitas perdamaian dan kesejahteraan global. Kerjasama antar negara tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk mencapai kepentingan nasional sekaligus kepentingan bersama dunia internasional. Berikutnya, pengertian kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara merupakan bentuk interaksi dan kolaborasi yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan bersama di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun lingkungan. Bentuk kerjasama ini dapat bersifat bilateral atau dua negara, multilateral atau lebih dari dua negara, maupun regional atau negara dalam satu kawasan tertentu. Tujuan utama kerjasama antar negara adalah menciptakan stabilitas global, memperkuat kesejahteraan rakyat, serta mengatasi isu-isu yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral. Berikutnya bentuk-bentuk kerjasama antar negara. Yang pertama yaitu politik dan diplomasi. Kerjasama ini mencakup upaya negara-negara untuk menjalin hubungan yang harmonis melalui dialog, perundingan, serta kesepakatan politik demi menjaga stabilitas dan kepentingan bersama. Yang kedua yaitu ekonomi dan perdagangan bebas. Dalam bidang ini, negara bekerja sama untuk memperlancar arus barang, jasa, dan investasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan keuntungan bersama. Yang ketiga yaitu sosial dan budaya. Kerjasama ini meliputi pertukaran ilmu, budaya, pendidikan, dan kegiatan sosial yang bertujuan mempererat hubungan antar bangsa dan meningkatkan pemahaman antar masyarakat. Yang keempat yaitu lingkungan dan kesehatan. Negara-negara berkolaborasi dalam menangani isu lingkungan dan kesehatan global seperti perubahan iklim, polusi, serta pencegahan penyakit agar kualitas hidup masyarakat dapat terjaga. Dan yang terakhir yaitu keamanan dan pertahanan. Kerjasama ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan melalui pertukaran informasi, latihan bersama, dan penguatan sistem pertahanan guna mengurangi potensi ancaman. Peran kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara berperan penting dalam menciptakan keseimbangan dan stabilitas dunia. Pertama, kerjasama memperlancar arus perdagangan internasional yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi global. Kedua, kerjasama menjadi sarana transfer teknologi dan pengetahuan antar negara, sehingga negara berkembang dapat belajar dari negara maju. Ketiga, kerjasama di bidang politik dan keamanan berfungsi menjaga perdamaian dunia melalui diplomasi dan penyelesaian konflik secara damai. Selain itu, kerjasama juga memungkinkan negara-negara untuk mengatasi isu global seperti perubahan iklim, terorisme, dan kemiskinan. Manfaat kerjasama antar negara di era globalisasi. Yang pertama ada bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial budaya, yang keempat bidang pendidikan, dan yang terakhir bidang pertahanan dan keamanan. Tujuan kerjasama internasional yang pertama ada mempromosikan hubungan yang ramah dan bersahabat, yang kedua mengembangkan hubungan kerjasama antar kedua negara, yang ketiga meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara, yang terakhir ada
mengintegrasikan persetujuan yang sudah ada bila sebelumnya telah ada persetujuan. Pengaruh globalisasi pada interaksi negara. Globalisasi menyebabkan negara-negara semakin saling bergantung dan memudahkan kerjasama internasional. Dengan kemajuan teknologi, hubungan antar negara menjadi lebih cepat dan luas, sehingga pertukaran barang, jasa, dan informasi dapat dilakukan dengan mudah. Kerjasama antar negara pun menjadi penting untuk saling melengkapi sumber daya dan teknologi, serta menghadapi tantangan global bersama-sama. Akibatnya, pola kerjasama berubah menjadi lebih terbuka, dinamis, dan saling menguntungkan. Namun, globalisasi juga menuntut negara untuk bersaing dan menyesuaikan diri agar tetap maju di tingkat dunia. Faktor yang mempengaruhi kerjasama internasional. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di luar negeri atau pasar asing. Yang kedua, keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kerjasama dan kesepakatan bisnis antar bisnis ke bisnis dan antar pemerintah yang satu ke pemerintah lainnya. Selanjutnya, contoh kerjasama internasional. Yang pertama ada ASEAN, kerjasama ekonomi, politik, dan sosial di Asia Tenggara. Yang kedua, kerjasama internasional WTO, yaitu mengatur perdagangan internasional agar lebih adil. Yang ketiga, kerjasama internasional IMF dan World Bank, yaitu memberikan bantuan ekonomi dan pembangunan. Yang keempat, kerjasama internasional Paris Agreement, yaitu komitmen global mengurangi pemanasan bumi. Yang terakhir, contoh kerjasama internasional program pertukaran pelajar, yaitu memperkuat koneksi pendidikan dan budaya. Dampak positif dan negatif kerjasama internasional. Pertama, dampak positif, yaitu pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Kedua, akses teknologi dan informasi, terjaganya perdamaian dunia, peningkatan mobilitas manusia seperti wisata, kerja, dan pendidikan. Dampak negatifnya yaitu negara berkembang rawan ketergantungan, budaya lokal dapat tergerus globalisasi, kesenjangan antar negara maju dan berkembang dapat melebar, persaingan ekonomi makin ketat. Kesimpulannya, kerjasama internasional penting karena negara tidak bisa berjalan sendiri di era globalisasi. Melalui kerjasama ekonomi, politik, sosial, dan keamanan, negara-negara dapat saling membantu untuk mencapai stabilitas dan kesejahteraan bersama. Globalisasi membuat hubungan antar negara semakin mudah dan cepat, sehingga kolaborasi menjadi kebutuhan. Meski memberi banyak manfaat, kerjasama internasional juga memiliki tantangan, seperti persaingan dan potensi ketergantungan. Karena itu, negara harus mengelola kerjasama dengan bijak agar tetap menguntungkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.